Aku sudah mengalami beberapa kali bermain bertiga di masa lalu dengan istriku. Ada sekitar 4 kali seingatku. Hal itu selalu membuatku lebih bersemangat. Aku selalu menjadi lebih bahagia di saat melakukannya. Dan juga bisa bertahan lebih lama dibandingkan saat kami bermain berdua saja. Aku tidak pernah menganalisisnya secara pasti tentang mengapa hal itu membuatku begitu bersemangat. Aku hanya tahu itu akan menjadi salah satu malam yang paling menyenangkan yang mungkin aku senangi. Selain daripada istriku, Rini yang sepertinya hanya tertarik pada PRA yang bersama kami di saat melakukannya. Namun akhir-akhir ini tidak terjadi apa-apa dalam waktu yang cukup lama. Mungkin 3 tahun atau lebih. Hingga terjadilah hal yang sungguh di luar kebiasaan, yaitu ketika Rini mulai berusaha menarik perhatian seorang PRA yang kami temui di saat kami sedang berlibur. PRA itu kebetulan juga menginap di hotel yang sama dengan kami. Tempatnya tidak istimewa, hanya villa sederhana biasa yang di sekitarnya didukung adanya kolam renang. Dan hanya dengan berjalan kaki sebentar saja, sudah sampai di pantai. Setiap villa terisolasi oleh banyaknya tanaman tropis, yang membuat area kolam renang terasa cukup pribadi, jika hanya ada beberapa orang di sana. Kala itu kami berempat tengah minum bersama di meja yang ada di sebelah kolam renang. Setelah sebelumnya, kami lelah berbaring di bawah sinar matahari. Kami memang sudah cukup akrab dari awal-awal perjumpaan. Dan keakraban itu lebih banyak dengan Denny dibandingkan dengan Sinta, istrinya Denny. Semakin lama kami minum, semakin memperkecil jarak antara kami. Dan tampaknya tidak ada konsekuensinya. Setelah aliran minuman yang terus-menerus kami konsumsi sepanjang hari itu. Aku memperhatikan kalau perhatian Denny penuh penghargaan dan pengharapan kepada Rini. Rini pun juga menanggapi perhatian tersebut dengan senang sekali tentu saja. Aku menangkapnya lebih dari 1 kali, bahkan dengan cara mencuri-curi kesempatan dariku. Istriku itu berkali-kali menunjukkan keindahannya pada Denny. Entah apa yang direncanakan oleh keduanya saat itu. Karena setelah istriku dan Denny berlomba satu sama lain, selama beberapa putaran di kolam renang yang ada di situ, aku melihat mereka berdiri di dinding seberang sana. Dengan nafas kecapean, keduanya tampak berbicara dengan nada pelan. Sementara itu, Sinta telah pergi ke villa mereka untuk mengambil sesuatu. Sedangkan aku berbaring di kursi TDR dengan majalah menutupi wajahku. Aku sudah memastikan bahwa aku masih akan bisa melihat mereka berdua dengan kondisiku yang seperti itu. Rasa penasaran pun semakin terasa pada saat aku melihat istriku dengan Dani kembali berbicara dengan pelan dan sepertinya penuh rahasia. Kala itu, Dani berdiri dengan menghadap dinding pinggiran kolam renang itu. Dengan tangannya di tepi, dan Rini berdiri tepat di sampingnya. Terlihat olehku, kalau saat itu apa yang ada pada istriku itu, yang seharusnya hanya milikku, menempel di lengannya Dani. Bahkan Wijaya hanya lebih dekat ke Wijaya Dani untuk berbisik. Aku hanya bisa menebak apa yang dia katakan pada Dani dalam bisikannya itu. Tapi aku yakin, kalau bisikan yang diberikan itu adalah sesuatu yang bersifat ajakan untuk sebuah kesenangan. Aku bisa tahu arti raut wajahnya yang sering aku lihat selama ini ketika dia sedang ingin banget dengan seorang PRA. Apakah aku secara tidak sadar sudah menebak apa yang akan terjadi? Karena saat itu, apa yang aku miliki tahu-tahu sudah mulai merespon bangun. Ketika menyaksikan pemandangan istriku yang diam-diam berusaha menarik simpati dari PRA lain di depanku. Saturasinya sungguh aneh apa yang aku alami ketika itu. Seolah-olah akulah yang menjadi pengintai. Bahkan seperti seorang pelanggar saja, karena diam-diam telah menonton episode terselubung antara istriku dengan PRA lain yang terjadi di hadapanku itu. Tentu saja, Rinilah yang melakukan semua gerakan itu. Aku bisa membayangkan kalau istriku itu tengah melakukan sesuatu yang membuat Dani merasa kesenangan di bawah air kolam itu. Tentu saja, Dani tidak protes dengan apa yang dilakukan oleh istriku itu. Siapa PRA yang akan menolak jika ada seorang wanita yang seperti itu? Apalagi dengan kondisi perut dan kepala dipenuhi pengaruh apa yang barusan diminumnya. Bahkan dengan suami wanita itu yang hanya berjarak beberapa meter saja dari tempat itu. Apalagi sang suami sepertinya tengah tertidur. Tentu saja itu
akan menjadi sensasi tersendiri bagi istriku dan Dani itu. Pada saat itulah, aku mendengar sepatu Sinta yang mengetuk-ngetuk ubin. Sinta adalah tipe wanita yang suka bersepatu hat tinggi. Seketika itu juga, tanpa terlihat tergesa-gesa sedikitpun, Rini bersandar ke belakang dan mulai melakukan gerakan panggung, menyusuri kolam renang itu dengan tenang. Tidak lama kemudian, Sinta memanggil Dani dan berkata, kalau mereka harus bersiap-siap untuk makan malam. Begitu aku mendengar mereka pergi, aku pun mengangkat majalah itu dari wajahku. Tampak olehku istriku sedang duduk di seberang kolam dan hanya menatapku. Biasanya aku tidak kesulitan mengetahui apa yang dipikirkan oleh istriku, karena dia biasanya akan memberitahuku. Wanita yang terbuka dan jujur adalah istriku. Tapi aku tidak bisa memahami tatapan yang dia berikan padaku saat itu. Kala itu aku merasa begitu lapar dan segera saja memberitahu Rini bahwa aku akan membiu dan berpakaian untuk makan malam. Malam itu, ruang makan sebagian besar dipenuhi oleh pasangan. Beberapa keluarga dan masing-masing pasangan menempati mejanya sendiri. Malam itu, kami makan malam sambil mengobrol santai. Malam itu, Rini memesan tiram untuk disandingkan dengan minuman yang ada. Pada saat itulah, aku kembali melihat kalau Rini melirik sekilas ke arah tempat Dani duduk bersama Sinta. Setelah kami menghabiskan minuman dan makanan penutup, Rini mendorong piringnya menjauh, seolah dia sudah kenyang. Selanjutnya dia bersandar di kursinya dan merentangkan kakinya. Nah, bagi seorang PR, oposisi ini akan menjadi postur orang yang suka bersantai dan kelebihan berat badan. Aku kira Rini sudah memperhatikan kalau ada seorang pelayan yang mendekati meja makan kami untuk mengambil piring kotornya. Sementara pelayan itu membersihkan meja, Rini berdiri dan menatapku tanpa berkata-kata. Dan saat dia berbalik dan mulai berjalan, dia berkata, "Bang, aku tidak memakai aksesoris apapun, tahu." Ya Tuhan, bukan fakta bahwa istriku telah mengatakan kalau dia tidak mengenakan aksesoris itu. Tapi faktanya adalah bahwa pelayan itu hampir pasti bisa mendengarnya. Bagaimana jika dia melakukannya? Ucap Rini dengan seringai di wajahnya. Tentu saja itu juga bukan sekadar pertanyaan retoris yang sederhana. Aku tahu, kami berdua tahu. Dia dengan serius mempertanyakan apa yang akan terjadi jika pelayan itu sampai menindaklanjuti pengetahuannya tentang keadaan istriku saat itu. Saat kami kembali ke villa liburan kami, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Sesampainya di villa, ternyata Rini keluar dari kamar mandi dengan mengenakan pakaian renangnya, seolah-olah dia sedang bersiap-siap untuk beberapa putaran di kolam renang. Dia bahkan tidak melihat ke arahku, tetapi langsung menuju ke cermin besar yang ada di dinding, dan memeriksa dirinya sendiri. Aku bisa merasakan rasa kecewaku meningkat dalam diriku, ketika aku menyadari kurangnya minat istriku padaku malam itu. Kemudian dia melihat arlojinya, aku semakin tidak percaya. Karena di saat aku menantikan malam yang penuh kesenangan, dia malah memeriksa waktu. "Ayo, kenakan pakaian renangmu dan kita berenang di bawah sinar bulan," ajak istriku dengan santainya. Oh alah, sepertinya dia ingin suasana yang baru untuk bersenang-senang, pikirku. Mungkin aku akan lebih beruntung. Banyak pakar yang mengatakan bahwa wanita itu mudah berubah. Mereka rentan terhadap perubahan suasana hatinya. Dalam waktu sekejap, aku sudah berganti pakaian dan mengambil handuk. Mungkin Rini memang menginginkan sesi melakukannya dalam suasana romantis di bawah bulan purnama. Ya, tentu saja itu tidak masalah bagiku. Aku segera keluar dari pintu dan bergegas menyusuri jalan setapak menuju kolam renang. Ketika Rini memanggilku dari depan, "Jangan lupa mengunci pintunya," teriaknya. Ya, baru-baru ini memang telah terjadi pencurian di 1 atau 2 villa, dan aku tidak ingin kami kehilangan kamera atau uang. Butuh beberapa saat lagi bagiku untuk menemukan kuncinya, dan akhirnya aku menemukannya di kamar mandi. Rini pasti meninggalkannya di sana saat dia berganti pakaian. Sedikit aneh, pikirku. Ketika aku hendak pergi, aku melihat botol minuman dan mengambilnya, serta beberapa gelas plastik.
Aku berpikir, Rini selalu menyenangi hal ini. Aku tersenyum sendiri melihat gambaran yang muncul di kepalaku. Saat aku akhirnya tiba di kolam renang, awalnya aku tidak bisa melihat di mana Rini berada. Ada beberapa miniatur lampu berwarna pada tanaman di sekitar kolam renang itu, dan beberapa lampu di bawah air, tetapi lampu-lampu tersebut tidak memancarkan banyak cahaya. Dan barulah, setelah aku mendengar istriku tengah berbicara, aku bisa melihatnya di ujung kolam yang lebih gelap. Nah, malam ini akan berubah menjadi serangkaian kejutan. Karena ternyata Dani ada di sana, yang berdiri bersebelahan dengan istriku. Kepala dan bahu mereka berada di atas air. Keduanya tampak sedang mengobrol pribadi, dan sangat nyaman, satu sama lain. Aku langsung meminum isi botol yang aku bawa itu, untuk menenangkan sarafku. Dan seketika itu, aku teringat Rini, yang memeriksa waktu sebelumnya. Apakah sebelumnya, dia sudah membuat janji dengan Dani, pikirku. Hei, panggil Rini. Jangan minum semuanya sendiri, sisakan dan bawa ke sini, lanjutnya. Aku segera menurunkan diriku ke dalam air kolam itu dan berjalan menghampiri mereka berdua. Ketika aku sampai di ujung kolam tempat mereka berada, aku bisa melihat penampakan Rini dan Dani dengan cukup jelas di balik salah satu lampu yang ada di bawah air itu. Letakkan itu di tepi kolam dan kemarilah, ucap istriku. Aku segera saja melakukan apa yang diperintahkannya, meletakkan botol itu dan mendekat beberapa langkah. Rini mengulurkan tangannya ke arahku dan memegang pergelangan tangan kananku. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rini memasukkan tanganku ke dalam air dan menuntunnya ke arah yang tepat. Aku menjadi lega karena sepertinya istriku jelas-jelas ingin akulah yang membuatnya kesenangan dengan masih berada di dekat Dani. Aku sedikit ragu, sehingga aku ingin menarik diri sedikit. Tapi Rini malahan semakin mendorong tanganku lebih jauh. Dan seketika itu juga, aku jadi tahu kalau ternyata istriku itu telah menyatu dengan Dani. Seketika itu, juga pikiranku berputar-putar, aku tidak bisa berpikir. Segala perasaan bercampur aduk. Ada perasaan marah dan emosi bergejolak di dalam diriku. Pada saat itulah, aku melontarkan sesuatu yang sangat bodoh, dan jelas seperti mengatakan, dia telah menyempurnakannya. Aku menatap wajah Rini yang hanya berjarak beberapa inci dariku. Matanya terpejam dan sedikit memberikan senyuman saat dia menyenandungkan persetujuannya. Malam itu jujur ada perasaan marah dan juga tiba-tiba muncul sebuah perasaan bangga. Karena istriku masih begitu menarik ternyata. Aku merasakan Dani bergerak dengan konsisten. Istriku sambil mentondongkan wajahnya ke arahku dia berbisik. Aku selalu ingin melakukan ini. Aku merasa sangat bahagia. Aku merasa seperti seorang wanita yang sempurna. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku, ucapnya memohon. Kemudian pada satu-satunya momen di malam itu, yaitu ketika dia meletakkan tangannya di TV-ku dan hampir memohon, "Tolong." Aku hanya bisa menarik nafas dalam-dalam untuk bisa memahaminya. Kegembiraan Rini malam itu telah menarik perhatianku sepenuhnya. Aku ingin membawanya ke tingkat kesenangan yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Sehingga malam itu, dengan perasaan campur aduk, aku mengikuti saja apa yang diperintahkan olehnya. Aku hanya ingin membuat istriku bahagia, aku tidak peduli dengan apalagi yang terjadi malam itu. Gerakan Rini semakin tidak karuan saja, begitupun dengan Dani. Aku merasa sangat aneh pada saat itu. Seperti berada di dunia lain. Aku merasa seperti terjatuh ke dalam kenyataan di mana semua batasan tiba-tiba runtuh, dan tidak ada lagi batasannya. Sensasi lain datang melanda diriku, ketika aku melihat istriku memegang kendali penuh, atas apa yang sedang terjadi saat itu. Dia telah berhasil membuatku terpesona, dan dia tahu itu. Malam itu, kami bertiga berpesta di dalam kolam renang, dengan sinar bulan purnama. Ketika kami bertiga sedang beristirahat, karena telah mendapatkannya beberapa kali, Rini memberi Dani dan aku masing-masing gelas plastik dan mengisinya dengan minuman yang tadi aku bawa. Kemudian dia bersandar di tepi kolam. Dia sama sekali tidak merasa malu, mungkin agak terlambat untuk itu. Dia tampak begitu nyaman dengan situasi tersebut, berdiri di samping dua pria yang siap melakukan apapun untuknya.
Setelah 1 atau 2 detik merenung, Rini segera meneguk minumannya lagi, meletakkan botolnya di tepi kolam dan bergerak di antara kami. "Ayo, kalian berdua," perintahnya seraya meraih kami berdua. "Ikuti aku," lanjutnya. Malam itu benar-benar menjadi malam yang panjang dan penuh kenangan, yang tidak akan pernah bisa terlupakan dalam hidupku. Sekian, dan terima kasih. Dimulai dari pengenalan terlebih dahulu, namaku Bruno 19 tahun, aku tinggal di rumah kos milik Mbak Rahayu 39 tahun. Mbak Rahayu ini sudah menjanda lumayan lama, yaitu sekitar 4-5 tahun. Kejadian yang aku alami ini bermula pada saat aku akan membayar uang kos. Tempat tinggal Mbak Rahayu ini terpisah agak jauh dengan petak-petak kos yang dimilikinya. Ketika aku sampai di rumahnya, keadaannya tampak sepi. Karena sudah terbiasa aku datang ke rumahnya itu, maka aku coba ketuk pintu rumahnya. Karena tidak ada sahutan cukup lama, aku pun mencoba memutar gagang pintu itu, dan ternyata tidak terkunci. Aku pun langsung saja masuk ke rumahnya itu, dan berusaha mencarinya. Ketika aku dengar suara sayup-sayup, segera saja aku menuju ke sumber suara itu. Alhasil aku mendapatkan suatu pemandangan, yang sangat memukau di depan mataku kala itu. Mungkin, karena saat itu Mbak Rahayu berpikir, kalau di rumahnya tidak ada orang, makanya Mbak Rahayu mempraktekkan senam di kamarnya. Dan apa yang aku lihat? Mbak Rahayu saat melakukan senam itu, dandanannya sungguh sangat berani. "Wah, rezeki nomplok di siang bolong nih," kataku dalam hati. Aku pun tidak segera memanggilnya, tetapi aku malahan asik melihatnya, yang akibatnya semakin lama aku melihatnya, semakin aku terbawa suasana, dan menjadi terobsesi untuk bisa mendapatkan semua keindahan yang ada itu. Mbak Rahayu yang selama ini aku idam-idamkan, ternyata sangat menarik dalam keadaan yang seperti itu. Mbak Rahayu terus saja melakukan beberapa gerakan, yang semakin membuatku hampir tidak bisa mengendalikan diri. Ingin rasanya saat itu juga, aku langsung nyelonong masuk. Tetapi akhirnya, aku urungkan niatku itu, dengan berbagai pertimbangan. Saat itu juga, akhirnya aku memutuskan untuk melakukan ritual 5 jari, sambil menonton Mbak Rahayu, yang sedang melakukan senam itu. Aku membayangkan, betapa senangnya aku, kalau seandainya bisa melakukan olahraga itu bersamanya, sampai berkeringat seperti itu. Tidak memakan waktu lama, ketika sedang berhayal sembari ritual itu pun membuahkan hasil, aku sampai juga akhirnya. Akhirnya aku memutuskan untuk segera keluar dari rumah Mbak Rahayu. Sejak kejadian hari itu, keinginanku pun semakin bertambah untuk bisa mendapatkan kesempatan merasakan surga dunia itu bersama Mbak Rahayu. 1 minggu kemudian, tepatnya hari Minggu, aku mencoba keberuntunganku dengan datang ke rumahnya. Siapa tahu mendapatkan seperti yang waktu itu, Kalau sudah rezeki, memang tak akan kemana. Lagi-lagi rumahnya dalam keadaan sepi, dan pintu tidak dikunci lagi. Aku pun langsung masuk, seperti waktu itu. Saat aku sudah sampai di depan kamarnya, tidak aku dapati Mbak Rahayu yang sedang senam lagi. Aku kemudian mencoba mengecek sepatu dan sandal Mbak Rahayu. Lah ini ada kok sandalnya, tapi tunggu. Kok ada sepatu? Punya siapa ini? Batinku. Saat hendak mencari tahu jawaban atas rasa penasaranku itu, tiba-tiba saja aku mendengar adanya suara seorang wanita, yang sepertinya tengah melakukannya. Ternyata suara itu berasal dari kamar Mbak Rahayu. Dengan sedikit rasa takut dan penasaran, aku pun mencoba membuka kamar Mbak Rahayu itu. Dan setelah pintunya itu sedikit terbuka, ternyata benar saja dugaanku itu. Kudapati Mbak Rahayu sedang ritual mandiri. Aku hanya bisa terpana ketika melihat apa yang terjadi kala itu. Setelah beberapa saat kemudian, Mbak Rahayu seperti yang begitu bahagia. Dengan bernyanyi sedikit keras, ternyata Mbak Rahayu sudah berhasil meraih apa yang diinginkannya itu. Setelah selesai acaranya itu, Mbak Rahayu pun tak lama berselang. Dia pun tertidur dengan pulasnya. Saat Mbak Rahayu tertidur itu, aku pun memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya. Setelah dekat sekali dengannya, aku pun memperhatikan dengan seksama, dan ternyata dalam keadaan yang seperti itu, Mbak Rahayu tampak semakin cantik dan menarik saja di mataku.
Tetapi pada saat itulah, tiba-tiba saja mata Mbak Rahayu terbuka dan reaksi Mbak Rahayu seperti kaget dan sangat tidak percaya kalau saat itu aku ada di dalam kamarnya itu. Mbak Rahayu pun berteriak dengan kencang. "Kamu ngapain ada di sini, Bruno?" Ini Mbak," sahutku tergagap-gagap. "Ngapain kamu masuk ke kamar Mbak?" Ucapnya panik. Aku tadi pas di depan dengar Mbak berteriak, karena Bruno kaget dan aku kira Mbak kenapa-kenapa. Makanya Bruno masuk ke sini, jelasku. "Ya, tapi kamu harusnya ketuk pintu dulu dong," ucap Mbak Rahayu dengan nada mulai melembut. Mungkin karena salahnya juga yang tidak mengunci pintunya, dan Mbak Rahayu juga merasa malu atas tindakannya tadi itu. "Maafin aku ya Mbak," ucapku. "Ya sudah gak apa-apa, lain kali jangan begitu. Kamu kan tahu, Mbak ini sudah ditinggal sama suami itu sangat lama, jadi ini hal yang wajar kan?" ucapnya dengan senyum malu-malu. "Iya Mbak," sahutku singkat. Sambil cubit-cubit pelan pipiku, Mbak Rahayu berkata, "Kamu penasaran ya?" Sedikit penasaran sama hal yang kayak gini aku Mbak," sahutku pura-pura. "Bruno belum pernah emangnya? Sama pacar atau temen?" tanya Mbak Rahayu seperti penasaran. "Belumlah Mbak," sahutku. "Sini duduk dekat Mbak, biar Mbak ajarin," perintah Mbak Rahayu. Aku pun segera saja duduk di kasur Mbak Rahayu itu. Selanjutnya Mbak Rahayu pun langsung memberikan pengarahan-pengarahan itu padaku. Sedangkan aku terus saja berpura-pura masih belum pengalaman dan mengikuti semua arahannya itu. Saat Mbak Rahayu mulai melakukannya, aku hanya bisa memejamkan mata dan berkata dalam hati, apa ini benar-benar terjadi? Perasaanku kala itu sangat senang, karena Mbak Rahayu yang selama ini aku idam-idamkan, akhirnya bisa aku dapatkan. Saat memejamkan mata itu, tiba-tiba saja aku sudah tidak mampu lagi untuk berlama-lama. Akhirnya banjirlah sudah. Mbak Rahayu pun berbicara, dasar pemula," gurau Mbak Rahayu. Tetapi Mbak Rahayu terlihat begitu senang, karena telah berhasil mengantarkan aku ke puncak. "Banyak banget sih Bruno," ucapnya dengan senyum-senyum. Maaf ya Mbak, jadi berantakan," ucapku merasa malu. "Kenapa minta maaf?" "Mbak seneng banget kok ini," sahutnya. Aku hanya bisa tersipu malu di hadapan Mbak Rahayu, pemilik kosku yang seorang jamdah itu. "Yuk sini," kata Mbak Rahayu sambil menarikku, karena saat itu aku memang masih dalam keadaan yang masih siap untuk mendaki ke puncak lagi. Aku pun hanya bisa mengikuti ajakannya itu dengan senang hati. Hari itu aku terus mengulangnya dengan Mbak Rahayu, yang ternyata tidak mengenal lelah. Ya mungkin aja mumpung juga kan Mbak Rahayu itu memang sudah cukup lama hidup sendiri, alias tanpa seorang suami. Setelah menjelang sore, aku pun pamit pulang. Setelah bersih-bersih dan berbenang, aku pun tersenyum-senyum bahagia sambil melangkahkan kakiku keluar dari kamar dan rumah Mbak Rahayu. Setelah kejadian di hari itu, hubunganku dan Mbak Rahayu mulai jadi lebih dekat. Aku sudah tidak canggung lagi untuk mengobrol dengannya. Terkadang Mbak Rahayu minta ditemani saat belanja ke mall, yang biasanya kami lanjutkan dengan menonton bioskop dan makan di sebuah restoran. Kami seperti sepasang muda-mudi yang saling mencinta, tetapi hubungan itu tentu saja kami rahasiakan di kalangan teman-teman kosku. Mbak Rahayu itu adalah tipe orang yang lebih suka bersantai di rumah, menghabiskan waktu untuk istirahat, ya seperti itulah. Tapi semua itu memiliki sisi baiknya. Aku dan Mbak Rahayu jadi bisa leluasa di rumahnya. Seperti di hari Sabtu itu, seluruh anggota keluarganya ada acara liburan ke Bali, tetapi Mbak Rahayu lebih memilih untuk tidak ikut. Malamnya sekitar pukul 7, sesuai pesan Mbak Rahayu, aku mesti datang ke rumahnya. Aku memutuskan untuk mandi. Selesai mandi aku ke ruang pakaian untuk berbenah, lalu aku pun pergi ke rumahnya. Saat aku membuka kamarnya, ternyata Mbak Rahayu tengah duduk di tepi kasur dengan menggunakan atribut yang berwarna hitam yang dia miliki. Aku pun merasa senang, karena aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi kami mulai dengan berbincang-bincang dan bercanda, seperti sepasang kekasih yang tengah kasmaran. "Bruno seneng ya, lihat Mbak seperti ini?" tanya Mbak Rahayu. "Enggak juga, biasa saja kok," candaku.
Oh ya sudah deh, sana kamu pulang saja, ucapnya sedikit sewot. Di, masa cantik-cantik nambek sil? Sahutku dengan senyum-senyum. Tadi bilang Mbak apa? Sahutnya. Cantik, jawabku. WJH kami pun langsung berdekatan, dan tanpa menunggu aba-aba dari siapapun, kami pun sudah memulainya. Kayaknya kamu makin pintar sayang, ya, pujinya. Aku hanya bisa tersenyum mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya itu. Kan Mbak yang ngajarin, sahutku. Semakin lama, suasana malam itu pun semakin romantis saja. Apalagi malam itu aku akan menginap di rumahnya, karena mumpung anggota keluarganya sedang tidak ada semua. Malam itu dari jam 8 start, dan baru berakhir sekitar jam 4.30. Malam itu, sebenarnya aku sangat bahagia sekali, tetapi sayangnya itu adalah kejadian terakhir bagiku dan Mbak Rahayu ternyata. Karena 1 minggu kemudian, Mbak Rahayu harus pergi untuk menemani putrinya selama beberapa tahun di luar pulau. Yang tentunya membuat kami terpisah antar pulau, dan setelah beberapa lama, Mbak Rahayu pun pulang kembali. Tetapi situasinya menjadi sangat canggung, tidak pernah tegur sapa satu sama lain, seperti sudah melupakan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Padahal aku sangat menginginkan apa yang pernah terjadi itu bisa terulang kembali. Tetapi aku tidak tahu bagaimana caranya, agar semua itu dapat terulang lagi. Malam itu aku begitu gelisar, dan tidak bisa tidur. Aku pun mencoba kirim sebuah pesan ke Mbak Rahayu. Mbak, apakah sudah tidur? Tulisku. Cukup lama aku menunggu balasan darinya, sampai-sampai aku berpikir kalau Mbak Rahayu memang sudah benar-benar melupakan aku. 10 menit kemudian, aku mendapatkan balasan yang aku tunggu-tunggu itu. Belum sayang, jawabnya. Mbak, balasku. Kenapa sayang? Balasnya. Mbak tidak marah atau bosan dan ingin melupakan aku? Tanyaku penasaran. Ya tentu saja tidak dong sayang. Kenangan kita itu terlalu indah untuk dilupakan, jawabnya. Tetapi kenapa Mbak seperti kuek begitu sama aku? Tanyaku lagi. Justru kamu itu yang cuekin Mbak, pulang dari jauh bukannya disambut dengan kasih sayang, malah dicuekin. Sebel, balasnya. Aku ke rumah Mbak sekarang. Balasku cepat dan langsung bergegas melangkahkan kakiku ke rumah Mbak Rahayu. Malam itu aku pun disambut olehnya dengan senyumannya yang begitu manis. Akhirnya malam itu, kembali rasa cinta kami berdua yang sempat sedikit meredup itu pun kembali bersinar dengan terang. Sejak saat itu, hampir setiap waktu aku dengan Mbak Rahayu selalu saja mencari-cari kesempatan untuk bisa berdua, dan tentunya ya diteruskan dengan acara dorong-mendorong agar kami berdua bisa bersama-sama sampai puncak dengan penuh rasa bahagia. Demikianlah kisah kasihku dengan Mbak Rahayu. Terima kasih sudah mengikutinya hingga akhir. Sekian dan terima kasih.